Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Bandung. Saat ini kami akan melaksanakan sesi coaching. Namun sebelumnya perkenalkan saya Erin Irtanti, CGP Angkatan 7 Kabupaten Bandung. Di sini saya bertindak sebagai pengamat atau observer. Dan di sini ada dua rekan saya yang akan bertindak sebagai coach dan coaching. Ya, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan nama saya Nurul Fatimah, CGP Angkatan 7 Kabupaten Bandung akan berperan sebagai coach. Dan perkenalkan nama saya Ela Nurhelani, CGP Angkatan 7, berperan sebagai coach. Baik, terima kasih ibu-ibu rekan-rekan saya. Sehat ya, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Sebelum kita melaksanakan sesi coaching, kita akan melaksanakan terlebih dahulu pra-observasi. Dan di sini coach untuk yang pertama yaitu Bu Nurul. Bu Nurul sehat ya? Ya, Bu Nurul sudah melihat rubrik penilaian untuk coaching kita kali ini? Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Kemudian pada saat nanti sesi coaching, kompetensi apa yang ingin Bu Nurul kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, di mana seorang coach harus memiliki kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coachee. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif, di mana seorang coach akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Dan yang ketiga, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, wah hebat sekali. Tiga kompetensi yang akan dikembangkan pada hari ini pada saat sesi coaching. Kemudian, bagian kompetensi mana yang spesifik ingin diobservasi oleh Bu Nurul? Kompetensi yang spesifik ingin diobservasi yaitu kehadiran penuh. Ya, kehadiran penuh ya. Kemudian, indikator pencapaiannya apa sih dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada hari ini? Indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan yaitu saya ingin menghadirkan diri sepenuhnya agar selalu fokus untuk bersikap terbuka, sabar, ingin tahu lebih banyak tentang Koci sehingga Koci bisa nyaman bercerita, merasa diapresiasi dan mendapat solusi. Ya, baik Bu Nurul. Eh, Tadi kita sudah melaksanakan tahap pra-observasi. Mungkin sekarang bisa dilanjutkan kepada tahap langsung observasi. Ya, Mangga, silahkan. Ya, terima kasih Bu Erin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat siang Bu Ella. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu Nurul. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Apa Ya, kabar Bu Ella? sama-sama. Alhamdulillah kabar baik, Bu Nurul. Gimana kabarnya Bu Nurul hari ini? Alhamdulillah sama baik Ibu. Eh, nah, di sini kita akan mengobrol ya Bu ya, sebentar lah Hmm. sekitar 15 menitan Hmm. mengenai ya mungkin ada yang ingin Bu Ella ceritakan gitu sekarang. Hmm. Kira-kira apa Ibu yang ingin diutarakan? Iya, ini Bu, saya punya sedikit masalah nih dengan anak saya eh, yang saya wali kelasi gitu ya. Ada anak kelas 9A itu salah satu ya, namanya Mail ya. Dia kalau ketika belajar dia tidak fokus ya, tidak fokus ketika belajar. Terus kadang dia suka ketiduran gitu ya ketika mengikuti pembelajaran. Tapi ini tidak hanya di pelajaran saya saja, Bu, tapi di pelajaran yang lain juga sama gitu ya. Malahan banyak guru-guru yang mengeluh dengan tingkah lakunya Mail ini gitu ya. Saya sebagai wali kelas tentu merasa kasihan, Bu. Soalnya apa? Kan Mail sekarang udah kelas 9 ya.
Kalau seandainya dia masih seperti itu gitu ya, kasihan juga gitu. Kan dia sebentar lagi mau ujian. Jadi saya ingin berharap kalau anak-anak kelas yang saya wali kelas ini bisa lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Baik, iya. Ya, saya bisa menangkap ya Bu ya, kekhawatiran seorang wali kelas, Iya, kelas tingkat akhir di SMP, ingin siswa-siswanya lulus 100%, ingin memotivasi anaknya yang yang saya tangkap kurang gitu ya, iya motivasinya betul. dalam dirinya. Iya, Betul begitu, Ibu? iya betul betul sekali Bu. Iya. Nah, Bu Ella, dari sesi coaching hari ini, apa yang Ibu Ella ingin dapatkan dari percakapan kita? Iya. Saya ingin ini Bu, ingin merubah Mail ya, menjadi yang lebih baik lagi ya. Yang biasanya misalnya pembelajarannya asalnya tidak fokus, dia menjadi fokus. Yang biasanya belajar misalnya dengan suka ketiduran, jadi tidak gitu ya. Jadi ingin supaya Mail bisa lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Iya. Eh, iya, Ibu. Mungkin dari saya sekarang akan membuat skala ya, Bu ya, dari 1 sampai 10 gitu. Untuk sekarang, saya yakin Ibu pasti sudah melakukan upaya-upaya ya untuk merubah Mail Iya, untuk mendapatkan motivasi. Nah, iya, di betul. skala 1 sampai 10, di mana Hmm. posisi Bu Ella sekarang dalam mencapai tujuan tersebut? Eh, untuk posisi sekarang kayak posisi 6 deh Bu. Iya, Posisi 6 ya, Bu ya. iya, iya. Hmm. Untuk skala yang ingin dicapai, paling tidak di skala berapa Ibu Ella ingin capai? Paling tidak mendekati lah dari ideal ya, paling 9 aja deh. Hmm, 9 ya, Bu ya. iya, iya, Iya. Jadi dari 6 ke 9 itu luar biasa, Ibu. Eh, iya. ya, upayanya harus lebih ditingkatkan lagi. Nah, eh, bagaimana atau apa yang akan Bu Ella bisa lakukan untuk mencapainya? Untuk mencapainya, untuk posisi ini saya ingin melakukan ya perubahan terhadap Mail dengan melakukan pendekatan. Jadi saya ingin ngobrol-ngobrol lah, ngobrol-ngobrol sama Mail, apa penyebab hal ini bisa terjadi gitu ya. Selain itu, saya juga ingin memberi motivasi juga sih kepada Mail. Kalau misalnya dia itu sekarang kan udah mau ujian gitu, jadi harus apa yang harus dilakukan. Tapi Bu, saya pernah ya datang ke rumahnya eh, pada saat Mail itu jatuh di sekolah gitu ya. Saya pernah mengantarnya ke rumah gitu. Ketika saya mengantarnya ke rumah, ternyata saya sempat kaget juga sih Bu. Soalnya di sana di rumah itu kan saya ketemu sama ibunya. Ketika ketemu sama ibunya, dia bukannya misalnya ketika saya mengatakan kalau Mail itu jatuh, dia bukannya melihat kondisi anaknya atau ada luka atau apa gitu ya. Malahan ibunya malah ngomel-ngomel Bu gitu ya. Malah ngomel-ngomel kalau misal main itu ngapain gitu. Kamu sampai jatuh kerjaannya main dan apa gitu. Malahan dari omelan-omelan itu yang saya tangkap itu ternyata Mail itu suka dibanding-bandingkan gitu ya. Dibanding-bandingkan sama kakaknya yang dia masuk universitas negeri gitu kan pintar. Terus dibandingkan juga sama adiknya yang terbiasa mendapat juara-juara terus. Apakah mungkin itu ya, Bu, salah satu faktor penyebabnya juga? Hmm, gitu ya, Bu. Nah, dari pengamatan Bu Ella nih, yang tadi ya ke rumahnya, kemungkinan apa yang bisa Bu Ella ambil? Eh, Kemungkinannya mungkin saya akan memberikan pandangan ya terhadap orang tuanya ya. Jadi berbicara baik-baik terhadap orang tuanya. Kalau semua anak itu pasti tidak mau ya atau tidak enak kalau dibanding-bandingkan gitu ya. Jadi saya ingin memberikan pandangan kalau
setiap anak itu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Jadi mungkin saja Mail misal tidak pintar atau kurang pandai dalam mata pelajaran, tapi dia unggul di bidang apa gitu. Jadi tidak semua anak itu pasti unggul, misal dari tiga anak itu unggul semuanya. Pasti ada yang menonjol gitu. Dari sana saya juga ingin melakukan pendekatan-pendekatan pandangan gitu ya, memberikan pandangan kepada orang tuanya dampak membanding-bandingkan dampak positif dan negatifnya dari membanding-bandingkan anak gitu ya. Nah, paling itu rencana saya, Bu. Iya, luar biasa sekali rencananya Bu Ella. Hmm. Mudah-mudahan bisa ya Bu ya. Nah, Amin ya. dari rencana nih atau kemungkinan yang bisa Bu Ella ambil tadi, Iya. kira-kira eh, hambatan apa yang dapat menghalangi Bu Ella dalam meraih tujuan itu? Iya, paling hambatannya berarti saya harus meluangkan waktu banyak ya Bu ya, di mana saya harus menyempatkan untuk melakukan pendekatan-pendekatan, terus memberikan perhatian yang penuh gitu ya. Paling itu hambatannya yang saya rasa gitu kan. Jadi saya harus bisa meluangkan waktu yang lebih dari biasanya. Iya. Dalam bayangan Bu Ella nih untuk mencapai tujuan tersebut supaya orang tuanya paham, kemudian Mailnya juga jadi termotivasi ya Bu ya. Iya betul. Bagaimana jangka waktunya Bu? Eh, saya kira-kira jangka waktu kayaknya sekitar 1 bulan lah Bu. Ya. 1 bulan ya Bu ya. Iya. Iya. Bagaimana ukuran keberhasilan rencana Bu Ella? Oh. Menurut saya ukuran keberhasilan saya ya ketika Mail itu mengalami perubahan gitu ya. Ketika Mail itu mengalami perubahan yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya gitu. Terus orang tuanya juga tidak membanding-bandingkan lagi gitu ya. Dia menerima gitu, menerima apa yang ada gitu. Iya. Apa komitmen Bu Ella nih terhadap rencana aksi tersebut? eh, Komitmennya dengan melakukan ini saya beranggapan kalau setiap anak itu tidak pasti tidak mau untuk dibanding-bandingkan. Jadi kita jangan sampai selaku orang tua membanding-bandingkan anak-anaknya gitu ya. Dan memperlakukan mereka dengan adil dalam arti memperlakukannya dengan sama gitu ya, tidak pernah membeda-bedakan atau memperlakukannya berbeda, karena setiap anak itu punya kelebihan dan punya kekurangannya. Iya. Luar biasa Ibu Ella dalam mencapai tujuan ya. Mungkin Bu Ella tidak bisa berjuang sendiri ya Bu ya. Ya, betul Harus Bu, punya sekali. rekan seperti itu. Nah, Iya betul kira-kira Bu. nih siapa yang dapat membantu Bu Ella dalam menjaga komitmen tersebut? Saya berencana sih dengan rekan-rekan ya, rekan-rekan guru yang mengajar Mail. Saya bekerja sama dengan rekan-rekan yang masuk ke kelas 9A tersebut. Ya, semua guru mata pelajaran ya Bu ya. Iya, betul, betul Iya, sekali. iya. Nah, mungkin waktunya sudah cukup ya Bu ya. Nah, Iya. dari kegiatan kita ini apa yang Bu Ella dapatkan dari percakapan kita? Ya, dari percakapan ini saya merasa lebih lega, Bu ya, lebih plong gitu dengan setelah berbicara dengan Bu Nurul, terus ngobrol-ngobrol gini, saya merasa lebih plong aja, Bu, lebih tenang gitu sekarang. Alhamdulillah. Kalau Hmm. begitu, mungkin kita harus luangkan waktu lagi ya Bu ya untuk sesi Iya betul, selanjutnya. iya betul sekali. Mudah-mudahan dari rencana Ibu untuk mengubah Mail menjadi siswa yang lebih termotivasi lagi dan berubah menjadi siswa yang bersemangat. Saya ingin Hmm. tahu hasilnya. Iya Eh, iya, Mungkin kita bisa ketemu lagi untuk berbincang dari hasil apa ya rencana aksi dari Bu Ella yang tadi disampaikan gitu ya Bu ya. iya siap Bu. Nanti kita Saya ingin tahu koordinasi perkembangannya lagi. nih. Iya siap. Mudah-mudahan, Hmm. mudah-mudahan apa yang Bu Ella harapkan itu terwujud. Amin. Ya.
Iya, terima kasih Bu Ella atas waktunya. Sama-sama, Bu. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya ya Bu ya. Iya, iya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Baik, tadi sudah selesai sesi coachingnya, luar biasa sekali Bu Nurul, Bu Ella. Sudah sangat baik mempraktekkan coaching. Nah, sekarang kita masuk ke sesi pra-observasi. Jadi ada beberapa hal, kita ngobrol santai lagi ya Bu Nurul. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan setelah sesi coaching tadi. Setelah tadi Bu Nurul melakukan coaching nih, apa indikator eh, keberhasilan dari coaching tersebut gitu? Indikator keberhasilan dari coaching tersebut, saya melihat bahwa coach terlihat nyaman dalam bercerita, kemudian memunculkan ide-ide dan memiliki gagasan untuk mengatasinya sampai dapat menyimpulkan apa yang didapat dari coaching dan mendapatkan solusi. Ya, baik, Bu Nurul. Tadi juga saya melihatnya bahwa coach itu benar-benar bisa memaksimalkan potensinya gitu, tanpa diberitahu oleh coach. Kemudian tadi setelah saya melihat praktek coaching, saya menuliskan beberapa catatan. Yang pertama tadi Bu Nurul sudah mengembangkan kompetensi kehadiran utuh. Terlihat di sana Bu Ella sebagai coach yang lebih aktif dalam berbicara, sedangkan Bu Nurul itu lebih aktif dalam mendengarkan. Kemudian tadi juga sebagai respon terhadap kehadiran utuh ada anggukan, kemudian menyimpulkan pertanyaan, menyimpulkan jawaban dari jawaban coach. Kemudian tadi juga sudah muncul nih mengajukan pertanyaan yang berbobotnya itu sudah baik sekali. Kemudian Bu Nurul terlihat sekali fokus mendengar penyampaian yang dibicarakan oleh Koci. Kemudian nih masuk ke pertanyaan terakhir, kompetensi apa lagi nih yang bakal Bu Nurul kembangkan untuk selanjutnya pada saat sesi coaching? Kompetensi yang ingin dikembangkan lagi untuk coaching selanjutnya yaitu mengajukan pertanyaan berbobot lebih banyak lagi, Bu. Karena saya ingin lebih mengembangkan pertanyaan yang dapat menggugah coach untuk berpikir, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, dan mengungkapkan lebih banyak emosi atau nilai dari dalam diri dan dapat mendorong coach untuk membuat sebuah aksi dari pengembangan diri dan kompetensinya. Baik, luar biasa sekali Bu Nurul saat bertindak sebagai coach. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi, kompetensinya berkembang lagi. Baik, Bu Nurul, Amin. Bu Ella, terima kasih atas sesi coaching kali ini. Kita tutup saja. Terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, kita mulai ya Ibu-Ibu. Iya, Sebelum memulai latihan coaching, saya ingin menyampaikan rubrik penilaian yang akan dilakukan kepada coach terlebih dahulu. Tentunya saya akan mengamati alur Tirta, yaitu tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, kemudian Ibu Ella ya sebagai coach, iya betul, Bu. ada yang ingin saya tanyakan, Bu, Iya, boleh. untuk kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan pada latihan ini apa, Bu? Iya. Saya ingin kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentang kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh iya. Untuk bagian kompetensi mana yang spesifik yang ingin diobservasi? Kehadiran penuh sama mendengarkan secara aktif. Baik. Untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkannya apa, Ibu?
Saya ingin sepenuhnya ya bisa menghadirkan diri sepenuhnya untuk fokus terhadap ketika terjadinya koci dan koci merasa nyaman untuk bercerita dan mendapatkan solusinya. Baik. Mungkin sekarang saya persilahkan kepada Ibu Ella sebagai coach dan Bu Erin sebagai coachee untuk mempraktikkan coachingnya. Baik, saya Iya. persilahkan kepada Satu ibu-ibu sisi lain semuanya. saya tidak bisa nih Bu, karena saya merasa itu bukan kompetensi saya gitu. Iya, iya, iya. Kalau misalnya dengan kasus Bu Erin seperti ini, kalau di posisi sekarang, mungkin Bu Erin kalau dibikin skala ya, kalau dibikin skala antara 1 sampai 10, kira-kira Bu Erin ini ada di posisi berapa nih? Kalau di skala gitu. Kalau diskalakan mungkin sekarang itu Ya, di posisi 6. paling dicukupkan sekian ya sampai ketemu lagi di waktu dan lain kesempatan. Setidaknya kita ketemu lagi di 2 bulan yang akan datang ya untuk Ya, melihat bagaimana responnya atau reaksi ya, dari yang telah dilakukan Bu Erin ini. Mungkin segitu ya, aja ya Bu Erin ya. ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, wah hebat sekali Ibu-ibu. Terima kasih atas praktik coachingnya Ibu Ella dan Ibu Erin. Saya akan mengevaluasi sebentar untuk praktik coaching tadi. Secara garis besar untuk alur tirtanya sudah tampak Ibu-ibu, dimulai dari tujuan umum ya, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian dari coachnya juga, tadi Ibu Ella, yang ingin diobservasi yaitu eh, kompetensi kehadiran penuh ya Bu ya. Jadi tadi Bu Ella sudah bisa menghadirkan diri sepenuhnya, fokus, kemudian ingin tahu lebih banyak tentang masalah dari Koci. Sehingga tadi Koci juga terlihat nyaman gitu bercerita sampai mendapatkan solusi. Mungkin itu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Ella. Iya. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Yang sudah saya lakukan ini perkembangannya di mana Koci merasa nyaman untuk bercerita ya tentang unek-uneknya. Setelah itu mendapatkan solusi yang didapatkannya. Baik. Eh, untuk selanjutnya nih Bu, untuk coaching yang akan datang berdasarkan praktik coaching hari ini ya, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Ella kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching barusan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan ini yaitu ingin eh, melakukan pertanyaan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Ini yang ingin saya lakukan ya untuk kedepannya. Baik. Terima kasih Bu Ella. Mudah-mudahan untuk coaching selanjutnya bisa lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kegiatan hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.